itu gue pernah diundang sama mantan dosen untuk sharing hidup sama mahasiswa di tempat gue dulu kuliah. Nah, pas dateng gue ceritain lah, oh sekarang kerja apa? Oh manajer IT di perusahaan swasta. Sebelum umur 30 udah beli mobil sendiri, udah beli rumah sendiri, udah punya apartemen sendiri misalkan. Dia orang biasa aja tuh, ngantuk. Cuman pas gue bilang IP gue dulu semester 1 0,5, yang pada ngantuk langsung pada seger kan tuh. Dia orang aneh, kok bisa? Nah gue ceritain lah. Habis itu waktu kuliah semester 1 0,5, nilai gue itu D. Gak ada yang lulus, satu pun gak ada yang lulus. Semester 2 dipanggil sama ya admisi lah ya bilangnya. Aku masih ingat tuh namanya Ibu Vivi. Dia bilang, kamu kalau semester 2-nya nggak membaik, kamu di DO, mati gak lu? Di DO. Kenapa bisa begitu? Gue sekolah nggak benar. Semester 1 waktu di orang kan gue masuk ya pemrograman lah, bikin program. Ada namanya algoritma. Teman-teman yang dari sekolah-sekolah lain mungkin lebih berat atau lebih benar lah kerjanya, belajarnya lebih benar. Nah mereka ngerti tuh algoritma apaan, pas maju suruh ke depan ngerti maka. Nah gue bingung apaan tuh kan, buta sama sekali. Nah setelah dibilang DO, mau nggak mau tuh gue ke perpustakaan deh. Ke perpustakaan gue baca tuh buku yang tebel-tebelnya segini-segini tuh, timpuk orang mati punya tuh. Habis itu mulai belajar, udah agak mendingan lah, udah agak ngerti nih. Semester berikutnya udah agak mending nilainya. Nah habis itu kalau lu di kelas nih, kan ada anak-anak kumpulan pinter yang di depan duduknya. Nah gue mah yang di belakang, sampah dah pokoknya dah. Kalau kerja kelompok, siapa yang mau sama Randy? Nggak ada, satupun nggak ada yang mau. Jadi anak buangan kalau sekelompok, iya sama Randy ya ke kelompoknya. Semua lemes. Karena ya cuma numpang nama doang, nggak bisa apa-apa lah. Nah ada satu anak, satu teman lah. Masih teman gua masih sekarang. Yang nggak tahu dia ngaku teman atau enggak. Dia bilang, udahlah, lu nggak usah belajar lah, udah main aja lah. Dia bilang gitu. Nah pas dibilang gitu tuh kita anggap jadi motivasi. Kesel gak dibilang gitu? Kesel. Cuman keselnya beda, orang-orang beda ya. Ada yang kesel tapi udahlah memang gue goblok. Habis itu lu benci sama orangnya, nanti tahun-tahun berikutnya lu gebukin tengah jalan misalkan ya. Enggak. Nah lu anggap sebagai dendam positif lah ya. Dendam positif jadi motivasi. Itu satu. Nah gue belajar benar-benar. Nah ada bantuan dari beberapa teman juga yang agak pinter, ya membantu lah nilainya. Akhirnya lulus. Setelah lulus gue track teman gue itu kerjanya di mana dia. Nah dia kerja di ya adalah swasta, bidang pemrograman juga. Nah gue masuk juga ke situ. Gue masuk juga paling 3 bulan kayaknya deh, gue lupa. Itu gue cuma minta satu statement dari bos, mantan bos gue waktu itu. Gue sama itu anak lebih cepat mana belajarnya? Dan jawabannya itu udah buat gue puas pakai banget. Setelah gue dapat jawaban, gue resign. Buat pembuktian diri aja sebenarnya. Nah di situ gue dapat ilmu banyak banget. Habis itu lamar ke tempat kerja yang baru, yang sampai sekarang gue masih kerja. Gue cuman punya tips untuk kalian saat interview nih. Pas interview itu kalian kalau ditanya gaji, nggak usah gaji gue 7 juta ya gitu, nggak usah. Yang bos lu kasih ya lu terima aja. Gaji gue pertama dulu yang tempat gue kerja itu mungkin sama gaji pembantu sebulan, gedein gaji pembantu. Tapi gue tetap kerjain karena ilmunya banyak dan gue butuh pembuktian diri. Di tempat kedua juga sama, gue juga nggak bilang gaji gue berapa. Kalau lu bilang gaji lu berapa, efeknya apa?
Misalkan lu bilang gaji gue 5 juta sebulan. Sebulan lu udah punya target, keringat lu dihargain 5 juta. Jadi lu nggak akan mau kerjain sesuatu yang lebih dari 5 juta. Misalkan lu nggak punya target nih, gaji gua harus berapa, nggak ada. Lu kerja semaksimal mungkin, terus kerja terus, apa yang berantakan lu kerjain, gaji lu bisa lebih dari 5 juta tadi. Serius. Karena bos tuh nggak bego, dia tahu nih anak bisa kerja atau enggak. Kalau lu patokin gaji lu di awal, lu songong lu patokin, lu pun jadi ada target, gaji gue cuman 5 juta, ya gue kerjanya ya 5 juta aja, ngapain gitu loh. Nah itu yang harus dibuang sih mindsetnya. Itu gue cuman kasih tahu kenapa nggak patokin gaji, biar kerjaan lu lebih nggak ada target. Kerja nggak ada target punya, lu majunya pesat banget, cepet banget. Nah dulu di umur gue 21 gue udah beli mobil, bayar sendiri. Itu gue beli Grand Livina waktu itu. Nah gimana cara bayarnya? Gaji juga nggak cukup. Nah apa juga gue kerjain PR orang, teman-teman kuliah dulu nggak bisa kerjain, ya gue bikinin PR-nya, dapat duit. Habis itu gue ada ngamen, tabung juga, dapat gaji, tabung juga. Lu tahu gue makannya apa dulu? Cuman 7.000 sehari, nasi sama kecambah tuh anak toge. Sampai ibu wartegnya kasih gue telur, kasian katanya. Lu bayangin tuh. Habis itu gue kerja dulu di daerah Tanjung Duren lah. Dari daerah Tanjung Duren, demi ngirit Metro Mini 91, nomornya 91 tuh, nyetirnya jago banget. Itu 2.000 perak dulu. 2.000, gua nggak naik tuh Metro Mini, gua jalan kaki dari Tanjung Duren sampai halte busway, halte Transjakarta di Citraland, Ciputra tuh. Gua jalan tuh tiap hari tuh 2 kilometer lah, PP 4 kilo tiap hari selama 3 bulan. Demi apa? Irit 2.000 perak. Makan juga cuman 7.000. Pokoknya irit banget ya hidup gue. Lu kalau nanya nabung tuh gimana caranya? Nih gue coba tanya kali. Gaji lu 1 juta, lu tabungnya 100.000. Kalau lu naik gaji lu 2 juta, lu tabungnya berapa? Pasti yang banyak bilang, 200.000. Salah. Lu kalau gaji lu 1 juta, lu nabung 100.000. Kalau gaji lu naik 2 juta, lu tuh harus tabungnya itu 1.100.000. Kalau lu cuma naik jadi 200.000, sisanya itu jadi gaya hidup. Yang biasanya lu makan nasi sama kecambah, nggak bisa nih. Wah, gue naik gaji, beda dong, makannya beda. KFC misalkan, minum biasa teh anget, air putih, atau air ledeng dimasak. Sekarang ganti dong, Starbucks minumnya. Itu yang bikin lu kagak bisa nabung. Gaya hidup. Kalau gaya hidup itu lu setiap naik gaji pasti meningkat terus deh. Meningkat terus, lama-lama lu nggak bisa nabung. Lu nggak bisa nabung, lu nggak bisa buka usaha, lu percaya deh. Jadi kalau misalkan lu hidup dengan gaji UMR, ya irit lah. Kita harus tahu diri, kita belum punya bisnis atau apa-apa, kita harus nabung. Kita harus punya target, mau kumpulin berapa duit nih sebulan. Itu harus ada. Enaknya apa lu orang kalau masih single? Jangan pacaran ya. Kalau pacaran duit tuh habis juga tuh. Nah kalau single enak, single factor, lu cuman makan, fokus nabung, dan ya survive aja. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah kalian bisa nabung. Nah pilih, kalau mau pacaran mah nanti aja. Kalau kalian udah tajir melintir ya, udah nggak usah pusingin duit ya. Mau pacaran, mau dapetin cakep kayak gimana juga gampang lah. Kalau kalian nggak punya apa-apa, susah pacaran. Kayak gue dulu dibilang sama mungkin mantan calon mertua, dia bilang gue madesu. Nggak salah, madesu banget gue dulu, sampah banget. Sekarang dia
nggak tajir melintir juga, cuman hari gini gue udah punya anak 2, bini gue nggak kerja loh. Sekeliling gue ini kebanyakan laki bini kerja, yang seumuran gue ya, yang seangkatan gue, laki bini kerja. Anak ada yang nggak mau dulu, nggak sanggup, ada yang ada tapi dijaga suster. Nah, gue cuma takutnya banyak oknum yang ya tau lah ya, ntar anak lu amit-amit gitu kan, serem kan. Ya mendingan sama orang tuanya aja, sama maminya lah gitu. Jadi gue cerita kayak begini juga bukannya bilang, oh nanti kamu bakal sehebat Bill Gates lah, atau siapalah yang tajir kayak apalah. Itu menurut gue tekadnya harus kuat banget dan doable nggak? Ya kalau lu hoki setengah mampus bisa. Gue cuman sharing biar hidup lu orang tuh lebih baik, lebih bisa hidup dengan tenang. Jadi nggak ngajarin yang wah kamu orang hebat banget, bakal kalau kamu ikutin si A bisa hebat kayak dia tuh, enggak. Gue cuma ngajarin orang yang dari nol supaya hidupnya bisa lebih baik, itu doang. Nah, gue kasih tahu ceritanya seperti itu, role modelnya. Sama dendam itu penting. Dulu ada ya teman juga bilang, otak lu tuh kosong, dia bilang gitu. Akhirnya kenapa gue beli Grand Livina dulu? Karena dia mau bilang Grand Livina, yang bilang gue bego, yang bilang gue otak gue kosong. Dia beli Grand Livina, gue beli itu Grand Livina juga di umur gue 21. Mungkin dia di umur segitu lu bisa beli gak? Belum tentu. Gue dari nol. Gue anak tunggal, gue nggak usah pusing sebenarnya, warisan nggak kemana-mana juga. Cuman kalau lu mikir kayak begitu, pas warisan lu udah turun ke lu nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, habis juga deh. Lu gunung mau segede apa lu kerokin tiap hari juga habis. Jadi mendingan, enaknya apa nih? Kalau lu tajir, lu terakhir tajir, lu udah enak semua, nggak perlu hidup susah. Cuman membosankan. Kalau lu semua udah ada, mobil udah ada, rumah udah gedong, lu pas mau beli mobil lagi, meskipun lu beli Ferrari nih, ya biasa aja, orang gua udah ada. Bedanya sama orang susah itu saat dia berhasil lunasin mobilnya atau berhasil beli rumah sendiri pakai duitnya sendiri, itu puasnya minta ampun, seneng banget deh lu kayak main game, rajut terakhirnya susah banget lu bisa lewatin sendiri ya, bukan pakai cheat tuh. Jadi dendam itu termasuk hal positif kalau lu bisa terapin jadi motivasi, jangan dikeselin. Gue berterima kasih banget sama orang-orang yang bilang otak gue kosong lah, kelas gue kecil lah. Habis itu ya lu main aja, lu gak usah belajar. Bagus banget. Oh, Madesu jangan lupa, itu bagus banget. Kalau enggak, aduh gue nggak tahu deh di hidup gue jadi apa deh. Jadi kalau dimaki orang, dikatain orang, ya ambil positifnya aja. Yang penting lu bisa tunjukin ke orang. Ya memang nggak sehebat gimana lah, cuman ya at least gue bisa hidup lebih baik dari mereka. Kalau lu mau hidup lu berubah, simple lah. Satu hari satu hal positif lu lakukan. Apa tuh yang lebih baik? Belajar kek atau baca buku lah, itu penting banget. Ya belajarlah tiap hari, ada yang berubah, ada yang berkembang. Kalau lu lakukan hal monoton setiap hari, bangun, makan, mandi, kerja, pulang, makan, tidur, terus selama 10 tahun 10 tahun kemudian lu akan ngaca diri lu yang sama, nggak ada berubahnya, sama percis deh. Tapi lu kalau lakukan itu satu hari satu hal positif aja ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau lu bisa lakukan 3 ya alhamdulillah. Satu hari satu hal positif aja lu lakukan setiap hari, setahun 2 tahun udah kelihatan lah bedanya, itu pasti lebih baik dan itu positif buat diri lu.